Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Bayu Arif Ramadan dengan NIM 22830942. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana melakukan penyelesaian sebuah soal dengan membuat sebuah program dengan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini ada sebuah soal, yakni buatlah program yang dimana menampilkan peringkat dari 1 hingga 3 dan ada syarat bagaimana mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa atau tidak. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke inputnya berupa NIM dan atau angka, dan kemudian di sini nanti ada terdapat mata kuliah yang akan dimasukkan, yakni Python dan pemrograman web dan pemrograman C++. Nah, di sini ada ketentuan juga di sini untuk bisa masuk ke peringkat 1 hingga 3 dan layak untuk mendapatkan beasiswa, yakni ada terdapat uh, pemeringkatan berdasarkan nilai rata-rata, ini minimal 60 dan dari setiap mahasiswa untuk semua matkul tersebut. Namun untuk setiap dari mata kuliah tersebut tidak boleh kurang dari 50. Jika ada yang kurang, maka rata-rata tersebut walaupun lebih dari 60 maka tidak layak untuk mendapatkan peringkat nomor 1. Nah, langsung saja kita masuk ke programnya. Di sini saya sudah membuat contoh program yang bisa dicoba. Yang saya jelaskan pertama, ya ini saya akan membuat sebuah list terlebih dahulu, ya ini nanti agar bisa menyimpan data-data variabel yang nanti kita akan buat di selanjutnya. Nah, kemudian di sini saya menggunakan fungsi while true yang nanti akan uh, melakukan sebuah looping, ya walaupun nanti ada salah tetap akan melakukan looping kecuali nanti diberhentikan oleh sebuah keyboard interrupt atau yang lainnya. Di sini saya juga melakukan fungsi yang lain, yakni try dan accept. Ya, di sini yang pada try kita akan melakukan sebuah penginputan dari sebuah variabel, yakni jumlah mahasiswa yang nanti di dalamnya akan diinput sebuah ini ya integer, ya ini angka, ya ini masukkan jumlah mahasiswa nanti, dan lalu nanti jika ada sebuah kesalahan, nanti di sini fungsi dari accept value error ini nanti akan menampilkan input harus angka. Nah, jadi fungsinya walaupun nanti salah, nanti tidak akan menampilkan kayak trashbacknya atau mungkin kesalahan lainnya, namun akan menampilkan sebuah ini output, ya ini input harus angka. Kemudian untuk memasuki data input dan proses data mahasiswanya, pertama kita akan menggunakan ini fungsi dari for dan in. Nah, for dan in ini nanti di sini saya masukkan untuk variabel mahasiswa yang dimana nanti pada rank ini, ya yang rank ini yang nanti kita masukkan jumlah mahasiswa yang dari awal tadi yang kita sudah buat untuk masukkan berapa jumlahnya, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel data mahasiswa. Nah, kemudian kita akan menambahkannya lagi dengan membuat variabel baru, yaitu NIM dan nama. Kita akan menggunakan input dan nanti aku masukkan dengan NIM-nya dengan angka dan memasukkan nama-nama mahasiswanya. Nah, nanti semua ini akan disimpan di mahasiswa list ini tersebut. Nah, kemudian ini untuk memasuki nilai mata kuliahnya, di sini saya juga menggunakan try dan accept. Jadi jika ada kesalahan tetap masih bisa ada peringatan dan masih bisa terus dieksekusi terus menerus juga karena masih masuk ke while true. Nah, di sini saya membuat variabel nilai Python yang digunakan untuk float, ya di sini fungsinya ya. Jadi nilai desimal walaupun nanti nilainya koma tetap masih bisa dimasukkan. Nah, di sini juga sama pada nilai web dan nilai yang C++ saya juga menggunakan float semua. Nah, di sini nanti untuk menggunakan input juga untuk memasukkan data-data nilainya berapa. Ya, di sini langsung saja masuk ke rata-ratanya. Rumus untuk menghitung dari jumlah keseluruhan nilainya, ya ini adalah rata-rata sama dengan nilai Python digabung oleh nilai web dan digabung dengan nilai C lalu kita bagi 3. Nah, di sini untuk membuktikan klien mahasiswanya, di sini saya memiliki sebuah if dan else persyaratan di sini. Ya, di sini tertera if jika nilai Python lebih kecil atau nilai web lebih kecil dari 50 atau nilai C++ lebih kecil dari 50 atau rata-rata lebih kecil dari 60, maka di sini akan memunculkan sebuah output, ya ini adalah mahasiswa dengan NIM. Nah, NIM di sini nih kita merujuk ke NIM yang tadi yang variabel kita masuk tadi.
dan nama sama seperti yang tadi juga. Nah, di sini akan terdapat tulisan tidak mendapatkan mahasiswa karena tidak memenuhi dari syarat yang if tersebut. Nah, else ini ya kita di sini membuat jika tidak memenuhi maka akan menunjukkan output ini. Jika memenuhi maka akan masuk ke bagian else. Ini akan kita buat lagi kita ini yang mahasiswa list yang tadi yang sebelumnya tadi kita taruh dan kita buat dengan menambahkan append di sini agar kita bisa menyimpan elemen-elemen seperti nim dan nama dan taruh di sini dan akan digunakan untuk sortir nama-nama peringkat dan beasiswa yang akan memperoleh. Nah, di sini kita masuk ke dalam pengsortirannya. Di sini kita masih menggunakan list yang sebelumnya kita sudah buat. Nah, di sini ada terdapat sort dan key lambda x.2 dan x2. Dan di sini gunanya sort ini ya untuk mensortir dari nama-nama dan rata-rata yang telah diisikan dan nilai-nilainya. Nah, di sini fungsi K-nya juga. Nah, di sini ada terdapat x2, maksudnya di sini juga nanti kita memanggil dari nilai yang terdapat pada variabel list ini dalam list ini. Kenapa 2? Karena di sini kita menggunakan di sini terhitung karena di sini nim itu dianggap sebagai 0, nama itu sebagai 1 dan rata-rata itu sebagai 2. Nah, di sini terdapat reverse true, berarti maksudnya kenapa di sini ada true. Jadi nanti pas saat sortiran tersebut, nanti kita akan mulai dengan nilai yang paling tertinggi, lalu nilai yang paling terendah. Di sini kita masuk ke peringkat 1, nanti mulai dari angka 1. Nah, di sini kita buat lagi sama seperti sebelumnya yang ini yang bagian tadi yang for in-nya kita buat mahasiswa dan kita masukkan list. Ya, di sini fungsi yang di rata-rata ini yang ada rata-rata sama dengan round mahasiswa kurung 2,3. Nah, fungsinya di sini itu nanti pas saat penghitungan rata-rata nanti, nah pada saat outputan nanti hanya akan dibatasi oleh 3 limit saja. Jadi hanya ada kan ini ya, ada maksimal 3 digit di belakang koma. Nah, di sini 2 itu juga balik lagi ke rata-rata, balik ke apa yang di rata-rata tadi. Nah, di sini round ini maksudnya ini adalah pembulatan. Nah, setelah sesudah disortir dan semua sudah memenuhi, nah nanti akan kita tampilkan pada print di sini. Nah, di sini kan akan tuliskan peringkatnya berapa, kita menggunakan stringnya di sini nanti masuk ke peringkatnya tadi di sini peringkat terus berapa, terus nanti menggunakan nim di sini print, di sini kita menggunakan mahasiswa dalam kurung 0 nanti kita mengambil data yang ada udah masuk di mahasiswa list append di sini ya ada nim sama seperti ini juga nomor 1 kita menggunakan nama yang di sini nomor 1 dan nanti akan kita panggil rata-rata semuanya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lakukan simulasi. Di sini saya sudah melakukan beberapa contoh. Nah, di sini saya menggunakan nama-nama teman-teman saya yang ada di kelas. Yang pertama kan di sini harus memasukkan jumlah mahasiswa. Di sini saya masukkan 6. Di sini saya sudah memasukkan name dan nama-nama saya dan nilainya di sini ya. Kan di sini ada kan di sini ada tadi ada syarat kan jika harus lebih kecil dari 50. Nah, berarti kan kalau 50 berarti masih aman lah gitu kan ya. Nah, di sini sama teman saya Noval 81, 87, 82. Nah, di sini teman saya ada ini yang namanya Muhammad Isan. Di sini dia webnya dapat 43. Nah, maka tadi ada kan fungsi dari if yang tadi sudah saya buat yang jika tidak memenuhi maka mahasiswa tersebut tidak layak untuk mendapatkan mahasiswa. Saya tidak dapat menaikkan beasiswa maksudnya. Nah, di sini ada masih sama Marcellus juga. Nah, di sini punya Marcellus juga masih ada nih yang nilainya di bawah 50. Jadi sayang sekali untuk Mas Marcellus ini tidak dapat untuk mendapatkan beasiswa. Dan kemudian teman saya ini Abdullah Azam Azad yang memiliki nilai yang cukup bagus 92, 78, 77 dan Mas Yoga juga yang sama dengan bagus. Nah, setelah data-data semua itu telah diinput dan lalu sudah dihitung menggunakan rumus yang rata-rata tadi yang saya sudah jelaskan, kemudian disortir, maka inilah muncullah peringkat-peringkat yang layak untuk mendapatkan sebuah beasiswa yang sudah dihitung sebelumnya. Di sini kan ada kan rata-ratanya kita hanya membatasi maksimal 3 saja di sini. Nah, di sini
untuk mengetes dari try except yang tadi sudah saya jelaskan. Di sini saya mencoba ini ya, masukkan selain angka, tapi di sini menunjukkan ada tadi accept-nya adalah input harus angka. Nah, di sini saya sudah masukkan. Ya, di sini saya nim, kalau nim nama kan tadi saya tidak menggunakan try except, jadi mungkin apa saja masih dimasukin. Nah, terus sini saya masukin Python-nya juga sama 24, 34. Nah, di sini saya pas nilai plus C purpose-nya saya masukin huruf nih. Nah, jadi pas bukan angka, maka masuklah tadi ke accept-nya tadi. Nilai harus berupa angka, maksud dapat input. Nah, karena tidak dapat input, dia ngulang lagi lah dari awal. Nah, begitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.